Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nikadek Pramirtasari dengan NIM 859051709 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan membahas bagaimana perkembangan Pancasila dari masa ke masa mulai dari awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga masa reformasi. Dari perjalanan panjang ini, kita dapat melihat bagaimana Pancasila menjadi pedoman sekaligus cermin kehidupan bangsa Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, peristiwa penting yang menandai lahirnya Pancasila adalah sidang BPUPK pada 1 Juni tahun 1945. Dari sinilah dasar negara Indonesia terbentuk dan resmi disahkan pada 18 Agustus tahun 1945. Nilai persatuan Indonesia sangat kuat di masa ini karena bangsa kita baru saja lepas dari penjajahan dan ingin berdiri teguh sebagai negara merdeka. Pada masa Republik Indonesia Serikat, Indonesia sempat terbagi menjadi beberapa negara bagian. Namun, semangat persatuan bangsa tidak pernah padam. Akhirnya, pada tahun 1950 Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari peristiwa ini, kita belajar nilai persatuan dan kedaulatan rakyat yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tetap ingin bersatu di bawah satu dasar, yaitu Pancasila. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dijadikan pedoman ideologis bagi bangsa. Namun, pada masa ini, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan diuji karena kekuasaan cenderung terpusat. Pelajaran bagi kita, demokrasi harus dijalankan dengan musyawarah, bukan sekadar mengikuti satu kehendak. Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya melalui program penataran P4, masyarakat diajak memahami Pancasila, nilai keadilan sosial dan persatuan nasional sangat dijunjung. Namun, menjaga stabilitas dan pembangunan nasional, pelaksanaannya juga memberi pelajaran penting bahwa Pancasila tidak boleh dijadikan alat kekuasaan, tetapi harus dijalankan dengan kesadaran dan kejujuran. Reformasi menjadi masa kebangkitan kembali semangat Pancasila yang lebih demokratis. Di era ini, masyarakat bebas berpendapat dan berpartisipasi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar penting dalam menjaga kebebasan yang bertanggung jawab. Bagi generasi muda, ini menjadi tantangan agar kebebasan tidak disalahgunakan, tetapi dijalankan dengan etika dan tanggung jawab sosial. Dari perjalanan sejarah Pancasila, saya belajar bahwa dasar negara ini selalu menjadi penuntun bangsa di setiap masa. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai pedoman dalam bersikap menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan berbuat adil bagi sesama. Nilai-nilai Pancasila